Ustadz, Maaf. Aduh, suaranya nggak ke ini. Tadi udah ngomong saya. Bismillah, ada ya suaranya ya. mangga Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى لله تعالى. Alhamdulillah di sore hari yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, banyak kenikmatan, masih memberikan kepada kita taufik di dalam melakukan amal baik, amal soleh. Antaranya adalah dirasat atau mudarasatul ilm, mempelajari ilmu agama. Karena ini adalah khairu ma tunfiqu fihi nafaisul awqat. Menuntut ilmu adalah quality time seseorang di dalam hidupnya. Artinya sebaik-baiknya waktu yang dikerahkan oleh seseorang adalah ketika dia mempelajari ilmu. Ini yang dinyatakan atau dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ada suatu wasiat dari Syekh atau dari guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari. Kata beliau, saya berwasiat kepada kalian untuk melakukan suatu kebaikan dan kontinuitas menjaga niat baik. Minta dibarengin dengan usaha di dalam atau istiqomah, di dalam berusaha dengan istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Dan perkara yang dapat menolong itu semua adalah memperbanyak dari mengingat kematian. Oleh karena orang yang banyak mengingat kematian, berarti dia lebih banyak memiliki persiapan untuk menyambut hari akhirat. Makanya jangan pernah masing-masing dari kita terputus dari hadir duduk di majelis ilmu. Kemudian kita juga hendaknya saling mengingatkan sesama kita satu sama lain akan hal ini. Karena tolong menolong di dalam suatu kebaikan adalah kebaikan yang besar. Nah, jadi dengan demikian orang yang mengerjakan suatu ibadah, praktek ibadah dengan kontinuitas menjalankan kewajiban, meninggalkan perbuatan maksiat, terutama di zaman kita sekarang, orang yang memiliki rasa takut, orang yang memiliki rasa bimbang di zaman seperti kita sekarang ini itu memiliki pahala yang besar terutama ketika banyak orang-orang yang atau ke Islam kembali seperti asing. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dimaksud adalah syariat dan hukum syariat dan akidahnya Rasulullah.
kontinuitas menjalankan perkara yang diwajibkan, menjauhi setiap apa yang diharamkan, maka lahu ajru syahid. Itu sangat, terutama di zaman kita yang sekarang ini udah zaman inda fasadi ummati, sallallahu lahu ajru syahid, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar menyerupai pahala yang mati syahid. Kemudian di antara nasihatnya beliau juga, guru kita Syekh Abdullah, adalah hendaknya masing-masing dari kita itu apa namanya, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Di antara metode atau caranya adalah dengan memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir seperti tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini semua adalah contoh macam dari zikir. Orang yang terbiasa lidahnya dengan banyak berzikir, mengingat Allah, dia akan mendapati banyak kebaikan. Ketika misalnya seseorang mengatakan subhanallahi wa bihamdih, kalimat seperti ini dibalas bagi dirinya adalah, atau ditanam bagi dirinya suatu pohon di surga yang mana batangnya itu terbuat atau tercipta dari emas. Sebagaimana kita ketahui bahwa pohon di surga itu tidak akan mati, tidak akan punah, bahkan apa namanya, kekal untuk selama-lamanya. Akan tetapi kekal untuk selama-lamanya. Pohon yang mana memberikan buah. Buah tersebut warnanya tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah pudar. Jadi setiap orang ketika, atau setiap masing-masing dari kita ketika mengucapkan subhanallah wa bihamdih, itu ditanam atau ditanamkan bagi orang tersebut pohon di surga, apa namanya, batangnya dari emas. Jadi dengan demikian berzikir, memperbanyak zikir itu apa namanya, memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan akhirat seseorang. Adapun ketika orang misalnya mengucapkan subhanallah tanpa mengucapkan wa bihamdih, subhanallah, subhanallah tanpa mengucapkan wa bihamdih, maka sama, dibalas juga bagi dirinya pohon ditanam di surga, akan tetapi batangnya itu tidak terbuat dari emas. Satu jengkal tanah di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ketika tanah sejengkal tersebut berada di dunia, apa yang bisa ditanam di dalam tanah sekecil itu? Nah, tetapi tanah yang sekecil ini dari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya hendaknya masing-masing dari kita untuk terus kontinuitas, saling menasehati, saling mengingatkan antara kita. Kenapa? Karena ketika seorang muslim mencintai sesama saudaranya, dan saudaranya juga mencintai dirinya itu karena Allah,
bukan karena materi dunia saja, atau bukan karena sebab kekerabatan, maka kelak orang yang seperti ini saling mencintai satu sama lain adalah di hari kiamat nanti berada di bawah naungan arsy. Jadi kelak di hari kiamat orang yang saling mencintai sesama saudaranya semuslim, bukan karena duniawi, bukan karena materi dunia, bukan karena sebab kekerabatan, kelak hari kiamat tidak akan terkena panasnya matahari. Jadi hendaknya jangan sesekali timbul hasud di antara kita, timbul permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena hancurnya umat-umat terdahulu di antaranya adalah karena sebab hasud, karena sebab muncul permusuhan di antara mereka. Nah, kenapa? Oleh karena sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya hasud, bahwa yang namanya permusuhan itu adalah merupakan penyakit hati. Merupakan penyakit hati. Kita tahu semua masing-masing atau definisi dari hasud ini sendiri apa. Itu tahu membenci kenikmatan yang didapat oleh seorang muslim. Dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari diri. Jadi insya Allah di siang hari atau sore hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan buku kita, pembacaan di dalam buku kita insya Allah bentar lagi selesai. Bismillah. Bagaimana meraih simpati orang lain? Yang pertama adalah berjabat tangan. Ini diantara adat baik yang diantara kebiasaan baik yang mulai hilang kalangan umat Islam. Ya, apalagi di zaman corona seperti ini. Orang sudah nggak mau berjabat tangan, malah ngepelin tangan diaduin itu. Aduh. Banyak zamanul fitan. Nah, dalam sebuah hadis dari Atha ibn Abi Muslim, Abdullah Al-Khurasani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasafahu yadhabul gil wa tahadau tahabu wa tadhabus syahna. Hendaklah kalian saling berjabat tangan. Kenapa? Karena niscaya akan menghilangkan kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai dan hilanglah permusuhan. Allah. Sesuatu yang sepele tapi faedahnya sangat besar. Sesuatu yang terkadang ringan tapi memiliki efek yang begitu besar. Islam indah. Dalam hadis lainnya dari Bara ibn Azib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Ya salam. Berjabat tangan adalah sesuatu yang baik dan mengandung pahala. Demikian pula membaca sholawat atas Rasulullah. Maka itu penduduk wilayah Hims di Syria, di antara kebiasaan mereka di zaman dahulu ketika bertemu sesama saudara muslim, mereka berjabat tangan
lalu keduanya sama-sama membaca sholawat atas Rasulullah. Makanya di antara ini juga sama, di antara kebiasaan baik yang terkadang bahkan sudah mulai pudar di kalangan orang Himmas sendiri. Makanya ada sebagian syekh yang ketika disalamin, misalnya ngucapin sallallahu ala Muhammad. Ya itu. Itu sesungguhnya kebiasaan yang baik sesuai tuntunan syariat, maka hendaklah kita menghidupkan kembali kebiasaan baik ini. Terus B, mencium anak. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau berkata qabbala Nabiyyu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra ibn Habis. Faqala Al-Aqra inna li asharata minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man la yarham la yurham. Rasulullah mencium Al-Hasan ibn Ali. Sementara Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang duduk bersamanya. Maka Al-Aqra berkata, aku memiliki 10 anak. 10 orang anak. Aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah memandang Al-Aqra kemudian berkata, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Jadi orang yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Dalam hadis lain dari sahabat Sayyidah Aisyah bahwa ada beberapa orang Badui datang menemui Rasulullah. Mereka berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kemudian para sahabat menjawab, iya. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Rasulullah bersabda, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Aku tidak memiliki kemampuan apapun jika Allah Ta'ala berkehendak untuk mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian semua. Maka orang yang pulang dari perjalanan dianjurkan untuk dicium. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu. Begitu juga orang yang soleh. Begitu juga orang soleh. Antara kebiasaan yang baik yang diajarkan oleh syariat adalah itu untuk mencium orang-orang soleh. Kemudian C, berpelukan. Hendaklah kita memeluk anak-anak kita atau kedua orang tua kita untuk menghadirkan rasa sukacita dan rasa tentram di dalam hati keduanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa telah datang malaikat kepada Rasulullah yang Allah Ta'ala berikan tugas untuk menurunkan hujan. Maka Rasulullah berkata kepada istrinya Ummu Salamah, tutuplah pintu rumah dan jangan biarkan ada siapapun yang masuk. Namun demikian Al-Imam Al-Husain yang saat itu masih kecil masuk ke kamar Rasulullah. Maka Rasulullah memeluknya. Lalu malaikat berkata kepada Rasulullah, apakah engkau mencintainya? Rasulullah menjawab, iya. Maka malaikat tersebut pun berkata, kelak umatmu akan membunuhnya. Kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah tanah yang tempat yang akan dibunuh oleh Imam Husain di sana. Itu cerita Husain yang diagungkan apa gimana ya. Sebenarnya yang diaku sebagai imam oleh orang-orang Syiah, padahal Al-Husain milik kita Ahlus Sunnah. Al-Hasan dan Al-Husain cucu Rasulullah. Dalam hadisnya dijelaskan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Para penghulu, para pemuda, penghulu pemimpin pemuda dari kalangan orang-orang surga, penduduk surga. Kemudian berkenalan dengan orang lain. Berkenalan dengan orang lain bukan perkara yang sulit. Namun sebagian orang tidak terbiasa melakukan itu atau tidak peduli. Atau bahkan cenderung menganggapnya tidak memberikan banyak manfaat atau bahkan dianggap membuang-buang waktu saja. Kebiasaan buruk
atau kebiasaan kurang baik ini hendaknya kita tinggal. Carilah kenalan-kenalan baru, terutama sesama muslim. Hal itu sangatlah mudah. Misalnya ketika duduk di ruang tunggu, hendaklah ia mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan orang yang ada di sampingnya. Atau ketika sholat di masjid, dan kita melihat orang-orang yang belum kita kenal, hendaknya kita melakukan hal itu. Hendaklah kita sigap dalam melihat kesempatan untuk berkenalan dengan orang lain. Karena dengan berkenalan dapat memperluas persaudaraan kita di dunia ini yang diharapkan dapat bermanfaat hingga akhirat. Dapat menjadi teman, jadi sahabat yang bisa menolong urusan akhirat. Cukup ambil beberapa bagian penting ketika berkenalan, seperti misalnya menanyakan nama, tempat tinggal, profesi keahlian, dan lain sebagainya. Setelah itu dapat memperkuat hubungannya dengan saling mengunjungi, bersapa ria lewat media sosial atau bahkan lain sebagainya. Terutama di zaman sekarang udah sangat mudah lakukan hal itu. Terus penampilan menarik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai bila nampak bekas nikmat darinya pada diri hambanya. Tubuh dan pakaian adalah di antara perkara yang jadi perhatian orang lain. Orang yang pertama kali dilihat kan begitu pakaiannya, tubuhnya. Nah, maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan dua bagian itu supaya senantiasa suci dan bersih. Karena di antara tabiat umumnya manusia adalah menyukai kebersihan dan ketertiban. Dan penampilan menarik ketika berjumpa dengan orang baru atau tanda seorang yang pandai bergaul. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha sempurna pada sifat-sifatnya dan tidak mencintai sifat yang baik dari makhluknya. Dan dia mencintai sifat yang baik dari makhluknya. Makna hadis ini adalah bahwa Allah Ta'ala maha sempurna pada sifat-sifatnya, tidak ada kekurangan apapun. Bukan maknanya Allah memiliki bentuk fisik yang indah. Karena Allah Ta'ala maha suci dari segala bentuk ukuran. Juga maha suci dari sifat-sifat makhluk. Itu. Karena dari innallaha jamilun artinya sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Nah, makna yuhibbul jamal dalam hadis ini adalah bahwa Allah mencintai segala sifat terpuji dari makhluknya. Penampilan menarik itu dapat menyenangkan bagi orang lain ketika ia bertemu dengan kita. Tentu yang dimaksud dengan penampilan menarik adalah bukan berlebihan dalam bergaya. Karena ajaran kita tidak memerintahkan kita untuk berlebihan dalam urusan dunia. Adapun pengertian kebersihan badan yang diperintahkan dalam syarak adalah bersihnya seluruh tubuh, seluruh anggota-anggota badan, seperti wajah, rambut, dan lain sebagainya. Itu makna. Adab yang harus diperhatikan ketika bergaul. Satu, jangan mencari aib orang lain, termasuk pada bagian ini seperti melihat ke dalam rumah orang lain untuk menyelidiki segala apa yang ada di rumah tersebut. Yang pertama penting ini. Dan itu adalah sesuatu yang diharamkan ketika orang lain orang dengan sengaja dia menyembunyikan. Kemudian kalau seandainya dicari-cari pengen diketahui, bahkan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kedua, menghindari permusuhan. Karena Allah Ta'ala tidak menyukainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum bil adli. Innallaha ya'muru. Gak ada ya'muru. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tazakkarun.
Sungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Menghindari tipu daya dan berbagai perilaku yang dapat membahayakan saudara sesama muslim, baik dengan cara diam-diam ataupun dengan cara terang-terang. Menghindari sikap sombong dan berbangga diri dengan menganggap diri lebih utama dan lebih tinggi dibandingkan orang lain. Allah tidak menyukai sifat sombong, baik dalam cara berpakaian, tempat tinggal, peralatan rumah, dan cara bersikap lainnya. Saling menasihati dalam kebaikan. 6. Melaksanakan amr bil ma'ruf dan nahi mungkar. Yang dimaksud ma'ruf adalah setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Dan yang dimaksud dengan mungkar adalah setiap perkara yang dilarang oleh Allah atas para hambanya. Itu amr bil ma'ruf yang dimaksud dan nahi mungkar. Apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Dan mungkar adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah atas hambanya. Dengan syarat-syarat yang telah digariskan, dijelaskan para ulama, kitab-kitab mereka. Terus 7, melayani dan memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dengan berbuat baik dan mengasihani mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah dari satu buah kurma. Ketika seorang bersedekah sedikit makanan kepada orang lain yang sedang lapar, maka Allah sangat mudah untuk membebaskan orang tersebut dari api neraka. Maka terlebih lagi jika sedekah tersebut lebih besar daripada hal itu. Tentu dalam hal ini landasannya adalah bahwa sedekah itu dari harta yang halal dan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Bukan dengan semata banyak apa yang disedekahkan atau sedikitnya. Jadi sedekah itu dinilai pertama tadi dari mana dia menghasilkan harta tersebut. Apakah dari jalan yang halal atau tidak. Yang kedua, baru apakah dia karena sebab ikhlas atau tidak. Karena sebagian orang di zaman sekarang terutama banyak mereka yang mencari uang dari jalan yang haram, buka-buka aurat, joget-joget dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia mendapatkan uang banyak lalu pergi ke jompo misalkan atau duafa atau anak-anak yatim baru masih makan mereka, menyantuni mereka dari uang yang seperti itu. Pertama perlu diketahui bahwa kita diperintahkan untuk mencari harta dari jalan yang halal. Seperti itu. Jadi dengan demikian sebagian orang mindset di zaman sekarang yang demikian itu bahwa uang yang didapat dengan jalan yang haram kemudian ketika disedekahkan atau diberikan sebagiannya kepada orang lain menjadi halal. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah perintahkan kita untuk mencari harta dari jalan yang dihalalkan. Nah, terus 9, menjauhi orang yang dapat membahayakan kita tanpa terjatuh dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita menjauhi dari orang yang buruk prasangkanya, tapi tanpa kita terjatuh dari sesuatu yang diharamkan. Misalnya tanpa menggibah dirinya, tanpa berbuat sesuatu yang diharamkan terhadap dirinya, dan lain sebagainya. Teman yang buruk itu umpamanya seperti kita berjalan di bawah di bawah bayangan, seperti bayangan ketika kita berjalan di bawah sesuatu. Ketika kita
berada di bawah matahari, bayangan tersebut akan mengikuti kita kemana-mana. Tetapi ketika kita berada di suatu tempat yang tidak ada bayangan, maka dia akan menghilang. Jangan berteman dengan orang yang buruk perangainya. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Karena di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Dahulukanlah orang tua di dalam banyak hal, termasuk dalam berbicara. Tunggu sampai ia selesai berbicara dan barulah kita mulai untuk berbicara. Muliakan tamu. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan perintah kita untuk memuliakan tamu. Jangan iri hati dengan apa yang dimiliki orang lain. Tetapi hendaklah ridho dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki walaupun sedikit. Sungguh seorang yang banyak harta akan terus berpikir bagaimana menambah kekayaannya. Sementara seorang yang puas dan qanaah serta mencintai akhirat, maka ia akan merasa keberatan ketika memiliki banyak harta. Dan ini merupakan sifat para wali Allah. Nah, ini wasiat Al-Imam Abu Hanifah. Mungkin ini matanya. Kemudian ada di sini kayaknya di kajian ini dijelaskan oleh Ustaz Nur Rahmat. Ya, ini matanya saya terjemahkan, kemudian saya kutip di buku ini. Kita baca aja. Ada ini sedikit, kemudian sudah penutup selesai. Wasiat Al-Imam Abu Hanifah. Di antara wasiat Al-Imam Abu Hanifah kepada muridnya yang bernama Yusuf ibn Khalid As-Samti Al-Bisri ketika ia diutus gurunya tersebut ke Basrah. Apa yang dikatakan Abu Hanifah kepada muridnya? Ketika engkau nanti memasuki kota Basrah dan disambut oleh orang banyak, lalu mereka mengunjungimu dan memberikan bagimu apa yang menjadi hakmu, maka tempatkanlah mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Muliakanlah orang-orang yang tinggi derajatnya dalam pandangan Islam. Agungkanlah orang-orang yang berilmu, hormatilah orang yang lebih tua, lemah lembutlah dalam berbicara. Dekatilah orang-orang awam dan orang-orang fujar agar bisa menasihati mereka. Bertemanlah dengan orang-orang bertakwa. Jangan pernah menghina orang yang mendatangimu. Jangan lalai dari berusaha untuk mencintai mereka. Jangan buka rahasiamu kepada siapapun. Jangan percaya terhadap orang lain sebelum engkau mengujinya. Jangan jadikan sebagai pembelamu mereka yang hina dan rendah kedudukannya. Jangan berbicara dengan perkataan yang secara zahirnya akan berbalik menentang dirimu sendiri. Jangan bergaul dengan orang yang buruk perangainya, rusak akhlaknya dan tidak baik budi pekertinya. Hendaknya engkau senantiasa bersabar, berakhlak mulia dan lapang dada kepada orang lain. Kunjungilah mereka yang mengunjungimu dan yang tidak mengunjungimu. Dan berbuat baiklah kepada mereka yang berbuat baik dan berbuat buruk kepada dirimu. Jadilah seorang pemaaf. Ajarkanlah atau ajaklah orang-orang untuk berbuat kebaikan. Ingat mereka ketika mereka melakukan keburukan. Ingatkan mereka ketika mereka melakukan keburukan. Hindari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan tinggalkan apa yang tidak mengandung kebaikan. Jika ada sahabatmu yang sakit, maka jenguklah dia. Cari tahu keadaan para sahabatmu yang tidak ada kabarnya darimu. Sambunglah mereka yang telah memutus tali persaudaraan. Muliakanlah orang yang mendatangimu. Maafkanlah atas kesalahan mereka yang berbicara buruk tentang dirimu. Balaslah dengan ucapan yang baik. Ketika mereka senang, ucapkanlah selamat bagi mereka. Begitu juga ketika mereka terkena musibah, maka berbelasungkawalah bagi mereka. Orang yang ingin bangkit
maka ajaklah mereka bangkit bersamamu. Berikanlah pertolonganmu kepada mereka yang meminta pertolonganmu. Tampakkanlah kecintaanmu kepada mereka di hadapan mereka sesuai apa yang kamu mampu. Tebarkanlah salam, buatlah mereka nyaman dengan sedikit bercanda bersama mereka. Penuhi kebutuhan mereka, kenali kedudukan mereka. Lupakan kesalahan mereka, sayangilah mereka dan maafkan setiap kesalahannya. Jika engkau tampilkan kekecewaanmu di hadapan mereka, jadilah engkau sebagai bagian dari mereka. Berusahalah untuk membuat mereka ridho seperti apa yang kamu ridhoi bagi dirimu sendiri. Perlakukan mereka seperti apa yang kamu sukai untuk diperlakukan bagi dirimu. Jangan pernah mengkelabui mereka meskipun mereka mengkelabuimu. Tunaikanlah amanah meskipun mereka mengkhianatimu. Tepatilah setiap janji dengan mereka dan pegang teguhlah ketakwaan dimanapun kamu berada. Penutup. Setelah kita berusaha jabarkan apa yang menjadi tujuan dari buku ini tentang beberapa keutamaan amalan yang dapat menjadikan seorang bahagia di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya inilah hakikat hijrah dalam makna yang sebenarnya. Hendaklah kita senantiasa ingat bahwa amal baik itu meskipun hanya sedikit, ia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Juga hendaklah kita selalu ingat bahwa dunia ini menuju kepada kehancuran, sementara akhirat menuju pada kekekalan. Karena itu jangan sampai dunia ini menjadikan kita sibuk dari meraih tujuan akhirat dengan segala kenikmatan yang tanpa penghabisan. Sesungguhnya perumpamaan orang yang hidup di dunia ini dalam kelalaiannya seperti sekelompok orang yang menaiki kapal. Mereka, jadi orang ini di sini digambarkan tentang orang yang lalai dengan dunia, diumpamakan seperti orang-orang yang sedang menaiki kapal. Mereka sampai di sebuah pulau yang hijau dan subur. Mereka turun untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sementara nahkoda telah memperingatkan mereka agar tepat waktu untuk kembali naik kapal dan tidak membawa kecuali apa yang menjadi kebutuhan mereka. Maka sebagian mereka ada yang dengan cepat bersegera kembali naik ke kapal untuk mendapatkan tempat duduk yang luas di atas perahu. Sementara golongan lainnya terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, mereka yang terlena demi melihat keindahan bunga-bunga, sungai yang mengalir, buah yang sangat lebat, perhiasan yang menggoda. Namun demikian bersegera untuk kembali ke kapal dan mereka mendapatkan tempat hanya saja di bawah golongan yang sebelumnya. Kelompok kedua, mereka seperti kelompok pertama, akan tetapi mereka terlena dengan bunga-bunga perhiasan dan buah-buah. Dan seolah mereka tidak rela untuk meninggalkan itu semua. Sehingga mereka menyibukkan diri untuk membawa kesenangan itu semua ke atas kapal. Dengan demikian mereka mendapati tempat di kapal yang lebih sempit dari kelompok sebelumnya. Ironinya mereka tidak rela untuk membuang apa yang menyempitkan dan membebani diri mereka. Hingga bunga-bunga yang mereka bawa menjadi layu dan berguguran tentunya. Buah-buah mereka menjadi kering yang kemudian itu semua tertiup angin hingga tidak berbekas. Mereka selamat namun dengan keadaan susah payah. Kelompok ketiga. Mereka lalai dari memperhatikan mereka lalai dari memperhatikan peringatan nahkoda tadi. Kemudian ketika mendengar kembali panggilan nahkoda untuk melanjutkan perjalanan, mereka tidak bersegera naik kapal. Hingga akhirnya kapal mulai berlayar dan mereka tertinggal demi apa yang mereka kumpulkan. Hingga akhirnya datang kepada mereka kehancuran dan kemalangan. Dan ketika mereka mendapati perahu telah berlayar, maka sebagian dari mereka yang berfirasat bahwa dirinya akan dimakan binatang buas. Ada yang berfirasat bahwa dirinya akan mati kelaparan dan ada yang akan berfirasat akan digigit ular dan lain dan keburukan lainnya. Inilah perumpamaan dunia dan para penghuninya. Dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu semua sangat cepat berlalu. Dan cerita mereka akan habis. Maka betapa buruk pandangan orang yang mengira bahwa seorang yang bahagia adalah mereka yang berlimpahan dengan harta,
memiliki tumpukan emas, perak, berlian lainnya, sementara ia tahu bahwa itu semua tidak akan menjadi teman dalam kuburnya. Allahumma rizukna husnal iqtida bil anbiya wal awliya was salihin wa nas'aluka an taj'alana min ibadikal mutakhallaqina bi akhlaqi nabiyyikal mustafa wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada, saya lagi menggarap wasiat guru. Buku lagi digarap. Judulnya Wasiat Guru. Insya Allah terbit. Atau insya Allah sebelum terbit selesai terlebih dahulu. Akan. Kalau tidak ada ditanyakan, mungkin kita tutup sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.